Pelajari sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, shalom. Saat ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan belajar pelajaran bab 2 ya, tema bab 2 di kelas 1. Kita akan lihat, kita akan pelajari apa saja pelajaran kita, apa judul pelajarannya. Kita akan lihat saat ini. Saya berharap kalian semua sehat-sehat semua yang mendengarkan pelajaran ini. Kita akan lihat ke depan ya. Pak Guru akan share screen ya, share screen. Kita akan lihat saat ini. Ya, ini dia sudah muncul. Ya, belajar agama Kristen ya, kelas 1 ya. Dari bab 2. Ini model pembelajarannya discovery learning, inquiry learning ya, problem based learning, project based learning. Tema bab 2. Temanya di sini tujuan Tuhan menciptakanku. Tujuan Tuhan menciptakanku. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan diriku dan memeliharaku sampai saat ini. Tolonglah agar aku dapat memahami rencanamu dalam diriku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, bacaan Alkitab, pelajaran kita dalam bagian ini diambil dari Mazmur 139, ayat 13 sampai 17. Ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Dari pembahasan ini, ayat ini dikatakan bahwa Tuhan yang membentuk kita, bahkan pinggang kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Sehingga ayat 14, ayat berikutnya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib, apa yang Tuhan buat, dan jiwa kita benar-benar menyadarinya. Ayat berikutnya kita akan lihat. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Tulang-tulang kita terlindungi, kita direkam, dibentuk ya, mata Tuhan selagi kita bakal anak. Tadi dijelaskan bahwa hari-hari kita direkam ya, kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Betapa kalau kita memikirkan bahwa dengan pikiran kita sulit untuk memikirkannya. Ya. Betapa besar jumlahnya untuk kita hitung. Ya. Ya, kita lihat berikutnya penjelasannya. Nah, yang pertama di sini untuk mengenal Sang Pencipta. Bagaimana kita mengenal Sang Pencipta? Mengenal Tuhan melalui kita. Nah, dikatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita,
menurun kita dalam kandungan ibu kita. Betapa dahsyat ajaib rencana Tuhan. Dan kita harus bersyukur karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Betapa dahsyat dan ajaib, ya. Dahsyat, ajaib. Wow, ya. Dahsyat, ajaib. 16. Tuhan melihat selagi kita bakal ada. Dalam kitabnya semuanya tertulis. Bahkan hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Aku belajar mengenal Tuhan pencipta. Bagaimana kita belajar mengenal Tuhan pencipta kita? Yang pertama, Tuhan menciptakan, memelihara semua ciptaannya. Tuhan juga setia dan melindungi. Ini yang dapat kita pelajari dari bagian ini, dari ayat Mazmur tadi, ya. Tuhan berlaku adil bagi setiap manusia. Tuhan adil bagi setiap manusia. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Udara yang kita hirup, Tuhan berikan, ciptakan. Jadi angin, matahari, hujan diciptakan bukan saja buat orang Kristen, tetapi untuk kita semua manusia. Dari keluarga, aku mengenal Tuhan yang Maha Pengasih. Kita lahir dalam sebuah keluarga. Kalau orang Batak ada marga orang tuanya, ya. Kalau udah orang Jawa, orang Manado, orang Kupang, Timur, Makassar, orang Sulawesi, ya. Kita lahir dari keluarga kita juga punya suku. Ya, di Indonesia ada beragam suku. Suku Batak, Ambon, Jawa, Kupang, Makassar, dan yang lain sebagainya. Aku diciptakan untuk mengenal penciptaku, ya. Kita diciptakan untuk mengenal pencipta kita karena pencipta kita itu agung. Nah, yang kedua, kita harus menjadi sahabat Tuhan, ya. Bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan? Bersahabat, sahabat itu harus akrab. Ya, kalau tidak akrab, tidak disebut sahabat. Jadi bagaimana kita harus akrab dengan Tuhan? Bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan? Ya, kita perhatikan yang berikutnya. Bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan? Nah, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita disebut sahabat Tuhan kalau kita melakukan perintah Tuhan. Kita menjadi sahabatnya. Jadi sahabat itu harus saling mengerti, ya. Ya, kita punya sahabat, kita mau pinjam pensilnya, pulpennya, boleh, ya, karena saling mengerti kebutuhannya. Jadi kalau kita mau minjam, teman itu menghargai kita lalu diberikan. Apalagi berikutnya, yang kita pelajari menjadi sahabat Tuhan itu mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kemudian mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, memaafkan kita, kita juga harus memaafkan orang lain. Kemudian meminta maaf kepada orang lain yang kita sakiti. Kemudian apalagi kita sebagai sahabat Tuhan untuk menjadi anak yang baik, mendoakan orang lain agar Tuhan mengasihi mereka. Kita mendoakan teman kita, ya, teman sekelas, tetangga kita mendoakan mereka agar baik-baik, agar sehat-sehat. Murah hati, membagikan apa yang kita miliki, berbagi, tidak pelit, ya. Menghormati orang tua yang Tuhan berikan. Ada orang tua yang memelihara kita, merawat kita, itu wakil Tuhan, dikirim Tuhan. Jadi kita harus menghormati. Bagaimana menghormati orang tua? Disuruh makan, kita makan. Suruh mandi, kita mandi.
menghargai teman dan tidak mengejek atau menghinanya. Mungkin ada teman di lingkungan kita kakinya pincang, kita nggak boleh ngejek. Atau juga mungkin dia pakai kacamata seperti Pak Guru, ya jangan diejek, ya. Masa pakai kacamata, nggak boleh ya mengejek teman yang lain. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan? Yaitu tadi, ya. Kita lakukan semua, mengasihi, mengampuni, meminta maaf, mendoakan, murah hati, menghormati orang tua, menghargai, ya, menghargai teman kita apapun sukunya. Ya, jangan berkata karena suku Batak merasa lebih hebat dari suku yang lain, nggak boleh. Suku Jawa merasa lebih hebat dari suku yang lain, atau suku Ambon merasa lebih hebat dari suku lain. Kita harus saling menghargai. Nah, ini kita masuk bagian ketiga. Kita untuk dikasihi Tuhan. Apa saja, bagaimana caranya untuk kita dikasihi Tuhan? Yohanes 3:16, ya. Kita bacakan, Pak Guru bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu sayang kepada kita, ya. Karena begitu sayangnya Tuhan dengan kita, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Tuhan sayang dengan kita, ya. Karena begitu sayangnya Tuhan dengan kita, dia mengirimkan Yesus. Kenapa Tuhan harus mengirimkan Yesus? Karena kita nggak tahu surga itu di mana, ya. Jadi Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, karena dikatakan tadi, kita lihat lagi tadi bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Begitu besar kasih Tuhan bagi dunia ini, ya. Tuhan mengasihi kita. Sayang pada kita. Katakan, Tuhan sayang padaku. Ada lagunya. Yesus sayang padaku, Alkitab membimbingku. Ya, pasti adik-adik tahu lagunya, ya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Apa lagi? Nah, kita masuk pelajaran 4. Kita diciptakan ini untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana sih memuliakan Tuhan ini? Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan itu agung, ya. Nah, kita lihat di 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku. Ditinggikan Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ini maksudnya bahwa dia bersuka cita, bahwa Hana ini dia sulit punya anak, ya. Jadi orang tua itu kalau sudah berkeluarga pengen punya anak. Nah, Hana ini lama punya anak, sehingga dia sangat senang, ya. Sehingga ketika dia senang, dia berkata, Tuhan tanduk kekuatan, ditinggikan oleh Tuhan. Jadi mulutnya ini bersukaria, bukan dalam arti mencemoohkan musuhnya, tetapi dia bangga ditolong oleh Tuhan, ya. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, tadi Samuel ini bagaimana dia di dalam kitab Samuel ini, Hana berdoa, lalu dia memuliakan Tuhan, ya. Jadi mari kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan, karena untuk itu kita diciptakan. Nah, kita masuk kepada tadi bagian penutup, karena adik-adik, ya, di kelas 1 cepat bosan, ya. Ada 4 hal tujuan Tuhan yang menciptakan kita dari pelajaran ini, ya. Jadi seperti ini ada handphone,
Ya, ini handphone ini ada tujuannya diciptakan, ya. Kemudian ada apa ini? Tempat pensil, ada tujuannya diciptakan, ya. Ini tempat pensil. Kemudian kopi, ya. Ini gelas ini ada tujuannya diciptakan, ya. Ini gelas untuk menampung kopi, lalu kopi ya Pak Guru minum. Enak. Jadi kopi itu diciptakan untuk enak yang suka minum kopi, ya. Lalu ada buku. Ada tujuannya diciptakan, ya. Untuk apa ini buku? Untuk dibaca, ya. Apalagi? Kemudian ada ini Pak Guru punya apa? Lem. Ada tujuannya diciptakan. Apalagi Pak Guru punya ini namanya ini handset. Handset ini untuk menyambung dari komputer, dari handphone agar mendengar lebih jelas, ya. Jadi kita lihat tadi dari pelajaran kita ini untuk apa Tuhan menciptakan kita. Ada 4 hal tadi, ya. Ada 4 hal. Apa itu? Kita ini diciptakan untuk mengenal Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Tuhan. Lalu apa lagi? Kita dicipta untuk menjadi sahabat Tuhan. Yang ketiga, kita diciptakan untuk dikasihi Tuhan. Yang keempat, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi yang 4 hal ini dihafal, ya. Mudah-mudahan pelajaran berikutnya nanti adik-adik, anak-anak siswa kelas 1 bisa menghafal ini. Yang pertama, kita dicipta untuk mengenal Sang Pencipta, untuk menjadi sahabat Tuhan. Yang kedua, yang ketiga untuk dikasihi Tuhan. Yang keempat, memuliakan Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam doa penutup. Kita akan menutup. Wah, kalau doa penutup ini senang banget nih, tepuk tangan. Udah selesai, ya. Mari boleh baca doa yang ada di layar, ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami apa tujuan-Mu menciptakan kami. Tolonglah kami agar dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tujuan Tuhan menciptakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah adik-adik para kelas 1 pelajaran kita. Guru berharap agar apa yang disampaikan tadi kita pahami lalu kita lakukan. Ya, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati ya.